Pertemuan ini yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam, dan sekarang materi kedua pertemuan berikutnya ini kita akan membahas tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ini kelanjutan. Ini kan kita membahas tentang kondisinya. Nah, sekarang proses hijrahnya. Nah, di situ ada kondisi ekonomi, sosial, kemudian kepercayaan, dan teman-teman kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan juga. Kira-kira seperti apa kondisinya? Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa? Oke, silakan. Kota yang dikenal sebagai kota strategis sekarang merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan yang berikutnya mungkin ada jawaban lain. Bagaimana kondisi agama dan kepercayaan kota Yasrib sebelum kedatangan Islam, seperti Yahudi, Nasrani, dan pagan. Oh ya, betul. Jadi sebelum Islam tiba di sana itu sudah ada 3 agama paling tidak, agama besar. Ada agama Yahudi, Nasrani, dan pagan. Dan sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini masih ada. Terus itu berkaitan dengan kepercayaan. Kalau dalam hal ekonomi, ada yang tahu bagaimana kondisinya Madinah sebelum Islam? Oke, ada yang tahu? Masalah ekonomi, kondisi ekonomi. Oke. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur sehingga sebagian besar kehidupan masyarakat hidup dari contohnya. Oke, betul. Jadi kondisi ekonomi di sana itu biasanya berhubungan dengan kota geografis. Semisal Indonesia terletak di garis khatulistiwa, di tengah-tengah garis khatulistiwa, maka flora faunanya akan cenderung bervariatif. Oleh sebab itu, di sini termasuk negara yang agraris dan maritim, karena kita juga punya laut luas dan punya wilayah dataran yang subur, maka bisa dikatakan negara yang agraris. Nah, di Madinah juga sama. Kebetulan Madinah dibandingkan Mekah itu lebih subur ketimbang Mekah. Maka karena suburnya itu masyarakatnya banyak yang melakukan pertanian. Apalagi tempatnya strategis yang menghubungkan 2 jalur perdagangan antara Syria dan Yaman. Nah, jalur inilah yang akhirnya menimbulkan proses ekonomi, yaitu pastinya akan, karena jalur ya pasti biasanya untuk perdagangan akan lancar untuk aktivitas ekonominya. Nah, itu berkaitan dengan ekonomi. Oke, saya lanjut yang terakhir, mungkin berkaitan apa lagi selain ekonomi, politik. Oke. Ada yang lain? Oke.
banyak terjadi perselisihan antar kelompok atau antar kabilah itu juga benar pada tidak ada pemimpin. Di Madinah pun juga. Maka yang berlaku adalah hukum apa? Hukum siapa yang kuat ya disitulah dia yang menang atau melakukan kebijakan. Nah, kalau kita pahami namanya hukum apa Cak? Hukum riba. Pokoknya sopo sing kuat ya dhewe sing iso ngatur pemimpin. Nah, karena demikian itu maka banyak perselisihan dan disitulah nanti akan ada inisiatif dari masyarakat tersebut yang pada akhirnya itu terjadi perjanjian akobah dari satu maupun dua yang disitu menginginkan kesetaraan tersebut. Maka tidak mengherankan kalau sebaliknya sana tidak didapatkan bisa Madinah dan bisa baik oleh masyarakat Madinah seperti yang nanti kita ketahui di materi yang akan kita pelajari saat ini. Ya, oke. Kita langsung aja masuk ke materi yang sekarang akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, saya tunjukkan dulu konsepnya atau maksud tujuan supaya nanti kalian jelas dalam kegiatan kali ini kita akan pelajari apa dan apa saja yang perlu kita pelajari atau saya pelajari. Di situ ada ini yang kita pelajari adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan kita pelajari? Kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya. Kalau kompetensi dasarnya adalah menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Tapi tetap ada hubungannya dengan Islam. Maka tadi kemudian kita akan cari tahu seperti apa toh peristiwa hijrahnya. Berarti ada prosesnya. Nah, maka tujuan kita dalam kegiatan kali ini yaitu yang pertama, sampean sebagai siswa dapat menjelaskan pengertian hijrah baik secara maknawiyah ataupun makaniah. Nanti hijrah itu tidak dapat diartikan hanya satu saja, tergantung konteksnya. Maka kita pelajari. Yang kedua, dapat mengidentifikasi faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Jadi faktornya apa yang menuntut Rasulullah beserta umatnya itu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yang kita dulu pernah sempat pelajari juga hijrah ke Taif ya. Tapi bagaimana sejarahnya itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi reaksi kafir Quraisy. Bagaimana reaksinya? Apakah sama yang terjadi seperti di Mekah, di Madinah ini? Apakah berbanding berbalik? Nanti kita akan lebih tahu di materi. Yang terakhir adalah proses hijrahnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu pasti ada prosesnya. Tidak akan mungkin Rasulullah kemudian langsung hijrah. Pasti ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Mari kita pelajari bersama. Akan saya bentuk kelompok untuk berdiskusi. Oke. Maka di pertemuan kita kali ini saya ingin melakukan kelompok ini. Maka supaya nanti ini bisa berjalan, saya menginginkan perubahan tempat duduk supaya ada situasi atau kondisi yang berbeda sebelumnya atau suasana baru. Silakan ini dijadikan satu. Berarti nanti kalian duduk melingkar satu kelompok. Kalau di sini ada sekitar 30 siswa, maka nanti kita bagi satu kelompoknya antara 4 dan 5 karena yang satu kan tidak masuk itu ya. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan atau kasus yang nanti itu akan kalian pelajari atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala itu hanya Allah yang memiliki. Maka kita dengan berharap ridhonya, semoga apa yang kita lakukan saat ini dipermudah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, saya berikan pertanyaan dulu. Kita lihat ada
setiap siswa kamu tentukan sendiri. Yang nomor 1 itu siapa bagiannya, 2 itu siapa. Nanti itu kaitannya dengan kelompok ahli. Akan saya tentukan lagi. Sudah menentukan. Kalau yang berlima berarti ada yang double. Kalau yang berlima kelompoknya berarti yang double ada 1. Paham ya? Oke, silakan ditentukan sudah ya. Oke. Sekarang saya mulai, saya tunjukkan dulu supaya diingat-ingat setiap kelompok harus mengingat kelompoknya berapa. Nanti akan kembali kepada kelompok mulai. Setelah ini akan saya bagi lagi menjadi kelompok ini, kelompok ahli. Ingat-ingat, ini kelompok 1. Ya, ingat ya, 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, ingat-ingat, kelompok 3, kelompok 3 ya, ingat ya, kelompok 4, halo yang putri, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, ingat ya, sampai kelompok berapa ingat ya, nanti akan kembali kepada kelompok kita kali ini. Silahkan kembali ke kelompok semula, kemudian kita lakukan kegiatan berikutnya, yaitu kita mampu menjawab pertanyaan dari saya yang berkaitan dengan materi ini. Nah, setelah nanti kalian bahas di dalam kelompok sama diskusi di situ selesai, bergantian masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan jawaban, mempresentasikan. Mungkin kelompok lain itu punya jawaban lain, maka disitulah nanti kelompok lain itu bisa berkomentar. Jawabanmu ada yang kurang kelihatannya. Ini nah, itu contoh. Paham ya? Jadi bergantian. Kalau ada tadi ada berapa kelompok tadi 6, berarti 6 perwakilan dari masing-masing kelompok harus di depan bergantian. Paham ya? Oke, siap. Silakan kembali ke tempatnya atau ke kelompok semula. Yang pertama, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kenapa Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat dakwah setelah Mekah? Itu yang pertama. Selesai? Yang kedua, apa perbedaan hijrah maknawiyah dengan hijrah makaniyah? Itu soal kedua. Ketiga, perhatikan baik-baik. Apakah perintah hijrah masih berlaku di masa sekarang? Ini kan berarti situasi sekarang ya. Kamu dituntut berpikir situasi sekarang. Keempat, bagaimana Rasulullah melakukan hijrah? Bagaimana Rasulullah melakukan hijrah? Ini apa dalam hidup kita harus melakukan hijrah? Karena ini sudah kelihatannya semuanya sudah selesai. Perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Kemudian tolong kelompok yang lain untuk memperhatikan jawaban, apakah jawaban tersebut sesuai dengan jawaban kalian. Sekarang silakan berkomentar setelah kegiatan ini berakhir. Itu ya. Sekarang saya kasih kesempatan sebelum saya tunjuk, kalau ada yang ke depan, mumpung saya kasih kesempatan, siapa yang bersedia maju ke depan terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok mana yang bersedia maju ke depan? Oke, siap. Berarti kelompok berapa ini? Kelompok 3. Jawaban dari soal yang diberikan. Nomor 1, kenapa Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat dakwah setelah Mekah? Situasi kota Mekah sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan dakwah sebab penentangan kaum Quraisy, apalagi setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Ancaman dari kafir Quraisy semakin keras terhadap Nabi Muhammad SAW yang melindungi dan mendukung dakwahnya. Faktor-faktornya antara lain, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. 2. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. 3. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. 2. Nomor 2. Apa perbedaan hijrah manawiyah dan dengan hijrah makaniyah? Hijrah makaniyah memiliki makna meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali, misalnya hijrah ke Habasyah, Taif, dan Madinah, Yasrib. Hijrah maknawiyah
sesuai makna yang digabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman, bab 4, hadis nomor 10, yang artinya seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dari keterangan hadis tersebut, hijrah maksawiyah dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu hijrah itikadiyah, yaitu hijrah keyakinan yang iman, sehingga manusia hendaknya selalu menjaga imannya hingga akhir hayat. 2. Hijrah fikriyah, yang artinya pemikiran, maksudnya menuju pada pemikiran ajaran Nabi Muhammad SAW. 3. Hijrah suhuriyah atau cita rasa, kesenangan dan kesukaan, maksudnya jangan terlena dengan nikmat dunia dan melupakan akhirat. Seharusnya manusia dapat menyeimbangkan kepentingan dua hal tersebut dan lebih memilih kesenangan akhirat yang kekal. 4. Hijrah suluh, berarti tingkah laku atau kepribadian atau biasa disebut juga akhlak, maksudnya selalu menjaga dan mengutamakan akhlak meskipun dalam kondisi apapun. Sebab baik tidaknya seorang dapat lihat dari akhlak yang diperbuat. Jadi dapat disimpulkan perbedaan hijrah makannya dengan maksawiyah ada pada hal berbedanya apakah mengenai tempat ataukah sikap dan perbuatannya. Nomor 3. Apakah perintah hijrah masih berlaku sampai di masa sekarang? Ya, mengapa demikian? Sebab manusia tempat hilaf dan dosa. Maka seseorang dalam hidupnya tidak akan mungkin selalu melakukan hal benar. Disinilah hijrah yang dimaksud tetap kembali pada ketentuan Allah dan Rasulnya, mengharap ampunan dan ridhonya. Memang manusia dapat melakukan apapun dalam hidupnya, akan tetapi pada akhirnya akan dimintai bertanggungjawab kelak di akhirat. Apakah kita melakukan perintah Allah ataukah malah meninggalkan perintahnya? Alhamdulillah, amal seseorang tidak akan menyelamatkan manusia dari api neraka. Namun luasnya rahmat Allah lah yang dapat menyelamatkan kita dari neraka. Maka sudah semestinya kita selalu mengharapkan ridha Allah dan syafaat. Alhamdulillah, kegiatan kita kali ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Semua sudah maju ke depan untuk mempresentasikan. Kita mengambil hikmahnya dari materi kita kali ini. Hijrah tadi ada yang teman-teman menyampaikan bahwasanya hijrah itu bisa berarti maknawian, ada yang bisa bermakna makanya. Nah, itu pindah dari satu tempat ke tempat lagi. Hijrah mesti sampai pikirannya pindah dari tempat. Padahal tidak hanya pada tempat saja. Pada hal akidah ataupun sikap itu juga disebut hijrah. Misal begini, seseorang tidak akan mungkin dalam hubungannya itu tidak pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan silap dan dosa. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk kembali kepada tuntunan itu. Kita masih bersyukur dan kita bisa kembali kepadanya, maksudnya kita bisa berhijrah lagi. Nah, disitulah yang dimaksud. Tapi nanti tetap pada akhirnya kita dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita mampu mempertanggungjawabkannya dan kelak? Ya, kalau pelajari terlebih dahulu juga nanti di bulan berikutnya kita akan lebih mudah karena kita para Rasulullah pada saat Rasulullah berada di kota Madinah. Ya. Ada pertanyaan? Oke, semoga apa yang kita lakukan ada manfaatnya kita hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, silahkan semua siswa memberikan penilaian kepada teman yang lain. Ini namanya penilaian antar siswa. Jadi nanti satu siswa menilai siswa lain. Semisal siswa A menilai siswa B, siswa B menilai siswa C dan seterusnya. Paham ya? Tapi saya minta jawabannya secara jujur. Ada 7 pertanyaan dan kamu bisa tinggal mencentang pilih bagian mana yang tepat untuk menunjukkan kondisinya teman kalian. Paham ya? Bisa yang di sini ya. Setelah selesai. Baik. Saya
akhiri dengan bacaan Al-Fatihah.